Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Eh, Mau update juga di gini berapa berita sebelum nanti sih jam 9 ya, jam 9 malam waktu Jakarta atau jam 1 siang waktu Manchester, di mana Ruben Amorim akan melakukan press conference untuk pertandingan melawan Arsenal di hari Minggu jam 10. Nanti gue akan kasih previewnya. Beberapa hal yang mesti gue coba update adalah Christopher Vivel yang merupakan tim atau head of recruitment tampaknya akan dipermanenkan. Ya, selama ini kan dia hanya sebagai karyawan kontrak ibaratnya gitu. Melihat kinerja dia yang cukup bagus juga kemarin ya selama bursa musim panas, dan supaya lebih enak kerjanya ya kan, kalau lo jadi pegawai kontrak sama pegawai permanen kan lebih enakan permanen tuh kerjanya. Sepertinya Christopher Vivel ini akan dipermanenkan supaya dia kerjanya lebih bagus. Dia ini kan mantan dari rekrutmennya RB Leipzig. Tahu sendiri lah, RB Leipzig itu kan banyak selalu merekrut pemain-pemain yang bagus ya. Dani Olmo tuh satu dari RB Leipzig. Si Upamecano kayak gitu-gitu kan. Terus banyak lah pemain-pemain RB Leipzig yang direkrut oleh Christopher Vivel. Ini satu berita yang dalam usaha Ineos memstrukturisasi organisasi. Dalam soal staff pun juga, karena Dan Ashworth posisinya sporting director itu udah kosong ya, udah dipecat, dan Dan Ashworth sudah dipecat dan posisi sporting director itu kosong. Untuk sementara COO-nya, Chief Operating Officer Colette Roche akan berbagi tugas. Jadi dia akan lebih mengurusin masalah kontrak-kontrak, operasional lah ya, sampai operasional yang di bawahnya. Jadi kan mestinya kan dia operasional secara klub, secara bisnis, tapi ini mungkin operasional untuk tim akan di take care juga, atau akan diurus juga, atau akan dipimpin juga oleh si Colette Roche ini. Sehingga Jason Wilcox yang merupakan kerjanya adalah technical director agar bisa lebih fokus ke kerjaannya. Jadi bisa jadi Januari ini mungkin kita belum ada dulu sporting director lagi ya. Sama seperti yang kemarin-kemarin. Dan technical director ya, toh sendiri kan technical director udah gue pernah jelasin, dia kan lebih memastikan bahwa yang namanya game plan, strategi mulai dari bawah, mulai dari akademi sampai ke tim utama itu bisa berjalan, memastikan juga siapa pemain-pemain dari akademi yang bisa masuk ya, memastikan juga apakah rekrutmen sesuai dengan game plan-nya pelatih atau game plan-nya klub gitu ya, strategi permainan gitu. Jadi ya bisa jadi kita baru akan mendapatkan sporting director lagi itu di bulan Juni-Juli nanti ya. Ya nggak tahu ya, apa kita emang nggak cocok punya sporting director kali ya? Hah? Jangan-jangan kita emang nggak cocok gitu punya sporting director, kan kemarin selama ini kita ayo dong ada sporting director dong biar kayak klub lain ada sporting, giliran ada sporting director ya mungkin dapetnya aja lagi apes kali ya, yang ternyata nggak capable gitu si Dan Ashworth. Tapi ya sekali lagi pertanyaan gue, ya perlu nggak kita sporting director sebenarnya? Baru ada berapa bulan udah capek-capek nungguin pergi dipecat gitu. Terus berita selanjutnya, Casemiro tampaknya semakin dekat dengan kepindahan untuk ke klub Saudi Arabia. Cuman di beritanya ini sih belum jelas klubnya mana gitu. Tapi yang pasti kalau memang ini bisa terlaksana, ya yang selalu gue bilang, kalau bisa dapat uang cash mungkin around 25-30 juta, berarti kan kita udah make dia kan setengahnya ibaratnya gitu kan, karena dia kan kontraknya kan 4 tahun kan seharusnya. Ya cukup oke, bisnis yang bagus, lumayan juga bisa diuangin ya kan, daripada ntar 2 tahun lagi dia di situ terus
mentok gitu, apalagi gajinya juga gede, 340.000 pound sterling per pekan. Bahkan tadi gue ada lihat sedikit berita bahwa kemarin-kemarin tuh selama ini pemain Madrid itu bilang bahwa kalau di Madrid kita nggak mungkin naik gaji gitu. Kalau mau naik gajinya naik signifikan, ya lu pindah ke Manchester United. Kan kalau udah ada paradigma kayak begitu kan bahaya gitu loh ya. Klub kita nggak bisa berkesinambungan, klub Manchester United ini nggak bisa beregenerasi yang bagus, keuangan pun juga jadi sangat sulit gitu loh, akan jadi terbebani. Yang seperti gue bilang, yang namanya beban gaji itu dalam suatu organisasi perusahaan itu adalah yang paling mencekik gitu. Jadi ya kita tunggu aja Casemiro, tapi yang pasti sih katanya mungkin bulan ini dan pekan depan kayaknya udah bisa ada informasi kepastiannya. Ya menurut gue sih harus cepat juga ya. Kalau pekan depan kita bisa selesaikan transfer Casemiro, terus Marcus Rashford juga jelas statusnya gimana, berarti kan 2 pemain gaji besar, terus kita bisa mudah-mudahan kasih Marcus Rashford juga bisa dapat duit cash dari situ. Ya, kalau around kita bisa dapat 60 juta, 50 juta cash, masa kita nggak bisa untuk bayar Gyökeres misalnya, atau pinjem Nuno Mendes gitu, atau beli pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Amorim, atau yang memang posisi yang urgent untuk dibutuhkan seseorang pemain yang berkualitas. Nah, kan lumayan, plus juga beban gaji juga berkurang. Cuman sih emang David Ornstein kemarin ada podcastnya, dia bilang bahwa lu nggak perlu terlalu ribet juga ngelihat atau khawatir gitu terhadap finansialnya Manchester United. Intinya adalah ketika ada yang lu jual pasti bisa lu beli gitu loh. Jadi David Ornstein meyakinkan bahwa untuk bulan ini financial FFP-nya atau financial rules-nya Manchester United tuh aman gitu loh. Asal yaitu lo jual pemain baru bisa beli, jual pemain baru bisa beli. Nah, kalau itu udah aman deh. Kalau misalnya lo beli aja tanpa ada yang lo jual, ya itu agak membahayakan. Itu menurut podcastnya David Ornstein. Berita selanjutnya ini Kobbie Mainoo ya, tampaknya dia mau stay di Manchester United ya. Ya seperti gue bilang, memang sungguh bagus story-nya kan. Kalau Kobbie Mainoo dari akademi dia bisa masuk tim utama, terus kemudian dia bisa memberikan kontribusinya buat tim sampai nanti sampai akhir dia pensiun ya, kayak Ryan Giggs lah gitu ya. Itu kan bagus banget gitu loh. Jadi kayak one man one club kan. Nah, itulah emang bukti atau ya Manchester United identitas seperti itu gitu loh. Dan bahkan ini ada gue baca berita juga, Kobbie Mainoo ini lagi belajar bahasa Spanyol. Bukan karena dia bisanya punya keinginan ke Madrid atau ke Barcelona, enggak. Karena kalau lo lihat sendiri kan kayaknya tim temennya dia Ugarte nih ya, berbahasa Spanyol gitu. Terus ada Garnacho berbahasa Spanyol. Si Amad Diallo tuh juga bisa bahasa Spanyol karena dia bisa bahasa Itali kan, Prancis kan sebenarnya dia bahasa ibunya. Kan gue udah pernah bilang kalau lo bahasa Spanyol, Itali, Portugis, Prancis itu induknya satu, bahasa Latin ya. Gue sedikit bisa bahasa Prancis, jadi gue agak mengerti kalau misalnya dulu kan ngomong Liga Italia gitu kan, centrocampista gitu ya, gue agak ya ini gitu. Cuman itu intinya. Jadi kalau misalnya ada orang bisa bahasa Prancis, pasti minimal dia ngerti bahasa Spanyol, bahasa Italia apalagi, Portugis apalagi gitu. Nah, kalau lo lihat kan sebenarnya tim sekelilingnya dia itu, teman-teman sekelilingnya itu kan Bruno Fernandes, Amad Diallo, Manuel Ugarte, terus si Diogo Dalot, itu kan bisa berbahasa Spanyol ya. Satu rumpun lah itu dengan Portugis, induknya kan bahasa Latin. Mazraoui itu di Maroko selain bahasa Arab dia juga bahasa Perancis kan. Terus di
Belakangnya dia ada Lisandro Martinez. Gue belum tahu kalau Delik sama gue rasa Delik sih bisa kali bahasa Itali ya, karena kan bahasa Itali Spanyol gue rasa bisa, karena kan dia pernah di Juventus gitu. Lenioro bahasa Prancis gitu, pasti dia otomatis bisa atau memahami bahasa Spanyol. Nah jadi si Maino ini lagi belajar bahasa Spanyol katanya. Nah sehingga ya ini kan komitmen dia gitu loh, biar dia nanti berkomunikasi atau berkode-kode dengan temennya ketika dalam menerapkan strategi atau bermain gitu ya, bisa nyambung gitu loh. Dan setahu gue Luke Shaw itu juga bisa bahasa Spanyol loh. Luke Shaw, gue kurang tahu Mason Mount ya. Ya, jadi bagus kalau misalnya itu dia mau belajar, dia menunjukkan bahwa ya emang gue pengen stay nih. Dan pelatihnya kan Ruben Amorim, bahasa ya, walaupun Amorim sih menurut gue fasih ya bahasa Inggrisnya ya, artikulasinya, vokabularinya itu bagus gitu loh. Ya mungkin dia bisa dengan Ruben Amorim dan asisten-asistennya kan yang orang Portugis bisa nyambung bahasanya. Terus Manchester United juga masih berusaha untuk transfer, untuk mencoba ya nanya-nanya lah setidaknya isi tadi winger Napoli Visca Kvaratskhelia. Nah ini yang dimana juga katanya Liverpool berniat membeli. Kalau itu gue nggak percaya, jujur, logis sistematis ya, itu gue nggak percaya. Bukan masalah si Liverpool nggak punya duit, nggak, ya mungkin duit sih ada aja ya kan, ya emang pelit juga sama ownernya kan. Cuman kan udah pernah gue bilang kan, si Arne Slot ini nggak mau nambah pemain dulu biar permainannya nggak rusak gitu loh. Ya kalau mau nanya winger, orang ada Federico Chiesa aja nggak dipasang. Kemarin aja nggak dipasang loh waktu lawan Manchester United, ya kan? Gue jadi bingung. Jadi gue nggak percaya kalau Liverpool ngincer gitu loh. Nah, jadi Visca Kvaratskhelia ini ya 65 juta pon lepas nggak nih, keluarin nggak, atau kita pakai strategi ya tuker dengan Rashford gitu loh. Karena PSG sendiri sudah berniat pengen mengucurkan dana dan membutuhkan juga jasanya nih, karena kalau mereka lagi banyak cedera di PSG itu. Jadi itu aja berita-berita ringan ya di hari Jumat ini. Besok mungkin gue akan kasih preview mengenai pertandingan melawan Arsenal, tunggu hasil press conference. Ya terakhir kita bisa menang itu pas zaman Ole ya di FA Cup, mengalahkan Arsenal di Emirates. Nah semoga sih bisa terulang. Oke, itu aja bahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.